beberapa peringatan. Ma awwaluhu minal ibadati dzikron. Tiap ibadat yang permulaannya terdapat zikir, maka wajib kita menyertakan niat dalam keseluruhan lafaz yang kita tuturkan. Ini rumit. Ini yang menyebabkan was-was yang kita sebutkan tadi. Jadi kaidah kita, tiap ibadah yang permulaannya zikir, apa diantaranya? Khutbah permulaannya alhamdulillah, sembahyang permulaannya Allahu Akbar, wudu permulaannya apa saja? Tidak ada. Permulaan wudu membasuh muka, permulaan sembahyang Allahu Akbar, permulaan khutbah alhamdulillah, permulaan azan Allahu Akbar. Bagi pendapat yang mengatakan harusnya di waktu azan. Jadi tiap ibadah, ini kaidah baru, tiap ibadah yang mempunyai permulaannya dengan zikir, tiap ibadah yang zikir permulaannya, maka dengan niat tersebut harus diniatkan dalam ukuran zikir yang kita tulis. Allahu Akbar, permulaan daripada sembahyang Allahu Akbar. Allahu hurufnya 5, Akbar hurufnya 4, 5 dengan 4 menjadi 9. Harus niat sengajaku melaksanakan sembahyang zuhur 4 rakaat makmuman tunai lillahi ta'ala. Kesemuanya itu harus ada lengkap dalam 9 huruf Allahu Akbar. Itu makna muqaranah haqiqiyah. Itu yang Allah, 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 usalli Allah, usalli Allah. Kenapa? Sebab usalli dalam hati, sengajaku. Kalau dengan terjemahannya, jadi fuqaha mengatakan harus yang permulaannya zikir, niat ada dalam zikir. Qila, ambil pendapat ini, yakfi bi awwalihi. Jangan terlalu ta'assub, jangan terlalu penatif. Ada pendapat mengatakan cukup dengan permulaannya saja. Kalau di waktu kita mengangkat tangan dengan niat Allahu Akbar, dengan niat sembahyang zuhur, jadi di waktu kita memulai sengajaku melaksanakan sembahyang zuhur, itu sudah beriringan dengan Allah, Allah. Dalam hati sengajaku sembahyang, yang walaupun Allahu Akbar, mulut sudah habis, niat dalam hati 4 rakaat menghadap kiblat, makmuman tunai karena Allah Ta'ala. Jadi sikit saja, permulaannya saja yang bersamaan dengan niat, yang bersamaan dengan takbir. Ini misalnya ada berapa huruf disempurnakan oleh Presiden Pamdam 2003. Jadi disempurnakan oleh Presiden, disempurnakan oleh di sini. Ini Allahu Akbar, semestinya macam tu. Jadi Allahu Akbar ini bacaannya, ini bukan Allahu Akbar ya, ini misal. Astagfirullahaladzim. Jadi disempurnakan, kita katakan ini adalah sebagai lafaz Allahu Akbar, sebab kita tak tulis. Nah, dengan niat dalam hati, harus dengan itu menjelma di sini. Sengajaku melaksanakan sembahyang zuhur 4 rakaat dengan kiblat makmuman lillahi ta'ala. Sampai di sini. Jadi niat harus menjelma dalam lafaz. Kalau tak menjelma, kalau ternyata dengan sahabat kita tadi itu niat, sengaja melaksanakan sembahyang zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala, takbir masih belum habis lagi, tak sah. Yang kedua, sengaja melaksanakan sembahyang zuhur 4 rakaat hari ini lillahi ta'ala, melajak sampai ke sana, tak sah. Ini kan jelas. Yang sah macam mana? Permulaan niat di sini, kesudahannya di sini. Permulaannya, bar kesudahannya. Itu yang seharusnya. Yang boleh sama dari awal sampai akhir disebut muqaranah haqiqiyah. Sementara yang semacam tadi itu disebut dengan muqaranah urfiyah. Untuk yang seumpama kita tak apalah, lebih sikit ada masalah, Allahu Akbar sampai sini niat masih melajak, atau juga sengaja sembahyang 4 rakaat fardu karena Allah Ta'ala, sedangkan dengan takbir masih belum habis, lebih awal niat habis daripada takbir, tidak mengapa. Kenapa? Sebab tujuan kita litaisir bagi kawan-kawan kita yang tidak berkemampuan niat secara muqaranah haqiqiyah. Qala famin dzalika salatu wa ma'na al-iktifa'i bi awwali annahu la yajibu istishabwa ila akhirih. Tidak wajib kita menyertakan niat sampai ke penghujungnya, dan itu pendapat Imamul Haramain dengan Imam Ghazali, murid dengan guru. Perbandingannya niyatu kinayati talaq, niat kinayah talaq. Dimasalahkan di Malaysia baru-baru ini talak melalui SMS. Sah atau tidak? Secara hukum sahih.
Yakin, tak sahih. Kenapa? Itu saya tak tahu. Jelas saya dengan hukum. Jadi yakin kita. Secara hukum, apabila dengan seseorang mengirim surat kepada istrinya, ante, anta, atau dengan kata-kata yang seumpamanya, dia sebut nama istrinya terus dia melafazkan lafaz talak, ulama berpendapat kalau pada waktu dia menulis anti talikun, pada waktu dia menulis anti talikun dan sekaligus dituturkannya, yang walaupun dia di sini istrinya berada di kutub utara atau kutub selatan, atau berada di bulan, atau berada di angkasa luar atau lepas, angkasa lepas, atau dengan istrinya berada di angkasa lepas, yang walaupun istrinya sedang berada di angkasa lepas, misalnya sejak tidak kurang daripada 13 tahun dia duduk di situ, tetap saja jatuh talak. Kenapa? Talak tidak disyaratkan muwajahah, tidak disyaratkan harus berhadapan. Suami kalau menulis anti talikun kemudian dibacanya tulisan tadi itu akan jatuh talak ke atas istrinya. Satu. Kalau dia setakat tulis saja anti talikun dengan talak satu, tapi dia tak baca, itu tertakluk kepada niatnya di dalam hati. Kalau pada waktu dia menulis anti talikun, dalam hatinya kamu ku cerai, kalau niat kamu ku cerai tadi itu ada terpintas di dalam hatinya di waktu dia menulis lafaz yang berkenaan, jatuh. Beberapa pertanyaan diantaranya masalah talak melalui SMS. Pada itu sejak langsung, seingat saya itu adalah kinayatul talak. Lebih takkid nanti kita buka kitab Umdatus Salik. Ingatkan saya besok. Saya akan tunjukkan di mana ada bacaannya, bahwasanya menulis lafaz talak kita tidak berarti memprotes dengan apa yang berlaku. Itu tertakluk kepada ijtihad masing-masing. Sebagaimana pihak jadi punya leluasa untuk berijtihad, kita juga punya hak untuk kita berijtihad. Mereka membaca, kita juga mengaji. Tidak ada bedanya. Jadi saya katakan itu jatuh bukan tengok kita. Setelah kita tengok kitab memang begitu dikatakan menulis lafaz talak itu termasuk daripada kinayatul talak. Kalau kinayah harus diniatkan. Ada yang lafaznya sharih, ada yang lafaznya kinayah. Yang lafaznya sharih anti talikun, itu sharih. Tak perlu niat. Kamu saya cerai, udah putus hubungan. Tapi kalau kata suami, kamu duduk sajalah rumah orang tuamu selama-lamanya. Bang, maksudnya apa bang? Ya terserah kamu lah apa maksudnya. Nah, jadi kalau kata dia atau kata suaminya, ente kalau mau kawin dengan siapa saja silahkan. Dia pun terperanjat. Kata si suami, kamu kalau mau kawin silahkan. Jadi kalau kata dia, kamu kalau mau kawin silahkan, sebab karena kamu sudah kucerai, jatuh talak. Kalau dia niat semacam itu. Atau kata dia, udahlah gulung tikar dari rumahku. Apa mengamuk-ngamuk? Saya mau keluar. Udahlah keluar saja lagi sama sekali. Gulung tikar, bawa balik baju semuanya. Jadi itu macam mana? Kalau niat dalam hati, sebab kamu sudah talak, jatuh. Tak ada niat, tidak ada masalah. Oke, kembali kepada permasalahan kita tadi. Jadi, pada waktu suami mengatakan, silakan angkat kaki kamu daripada tempat kediamanku. Nah, itu apa maksudnya? Itu kinayatul talak. Silakan kamu angkat kaki daripada rumahku. Kalau dalam hatinya sebab karena kamu sudah kucerai, harus niat sebab karena kamu kucerai tadi itu ada dalam kata-kata kinayatul talak yang dituturkan. Qala fil minhaj wa syartu niyatil kinayati ikhtilaruha bi kulli lafzi wa qila yakfi bi awwalihi wa min dzalika, dan di antara daripada yang seperti itu niat harus bersamaan. Al-wudu, al-ghuslu, maka disunatkan kita menyertakan niat pada keduanya di waktu kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi permulaan daripada wudu membasuh muka, tapi permulaan yang sebenarnya itu adalah tasmiyah bismillahirrahmanirrahim di waktu kita membasuh dua telapak tangan kita dengan ghaslul kafain yang pada itu kita letakkan ya. Pemindalikat tawafu, permulaan tawaf bismillahi Allahu akbar, terlintas niat pada itu. Pemidalikal khutbatu, permulaannya alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah merupakan permulaan daripada khutbah menurut qil, menurut pendapat yang mu'tamad khutbah tidak perlu niat. Selesai.